Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan kami di tema demonstrasi kontekstual. Pertama, perkenalkan dulu kelompok kami yang terdiri dari 5 anak. Yang pertama adalah Arina Salsabila, yang kedua Endang Puji Lestari, yang ketiga Febi Dani Putri, yang keempat Ulil Azmi Ma'rifatun Nafsi, dan yang kelima adalah Windy Anjani. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran diferensiasi. Oke, perkenalkan saya Febi Diani Putri akan menjelaskan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, tahukah kamu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya apa sih? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pendekatan pengajaran yang diadaptasi untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan individual di antara peserta didik dalam hal kecepatan belajar, gaya belajar, minat, dan tingkat keterampilan. Guru merancang pengajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik unik setiap siswa. Nah, itulah yang dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, saya Arina Salsabila, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi dalam hal ini memiliki 4 ciri. Jadi apa saja? Yang pertama itu pembelajaran harus berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Jadi di sini pembelajaran harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Contohnya bisa secara mandiri, kemudian berkelompok. Nah, berkelompoknya berdasarkan tingkat kecerdasan bisa, kemudian berkelompok berdasarkan modalitas belajar juga bisa, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Jadi di sini pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keragaman anak di kelas. Nah, keragaman yang pertama adalah gaya belajar. Nah, gaya belajar itu ada 3 macam, yakni ada visual, kemudian auditory, kemudian kinestetik. Nah, visual itu apa sih? Visual itu lebih suka memahami informasi melalui gambar, diagram, ataupun grafik. Kemudian yang kedua itu ada auditory. Nah, di sini yang dimaksud adalah lebih suka mendengarkan informasi seperti kuliah ataupun diskusi. Kemudian yang ketiga adalah kinestetik. Nah, kinestetik itu lebih suka belajar melalui pengalaman langsung seperti praktik ataupun simulasi. Kemudian keragaman yang kedua adalah tingkat pemahaman. Tingkat pemahaman kemampuan ataupun pemahaman ini diukur melalui tes. Selanjutnya adalah keberagaman siswa berdasarkan kondisi fisik dan mental peserta didik. Nah, kondisi fisik ini contohnya ketika siswa di kelas itu matanya minus, jadi tidak bisa terlihat papan tulisnya. Nah, ini contohnya seperti itu, kondisi fisik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kondisi mental. Nah, kondisi mental ini didasarkan pada anak yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya, saya Windy Anjani akan menjelaskan tentang teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi. Teori yang pertama adalah teori sosial ekologi. Teori sosial ekologi merupakan pandangan sosial kultural Brun-Fern-Berner mengenai perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari interaksi antar individu hingga interaksi kebudayaan yang bersifat luas. Nah, 5 sistem lingkungan ini, yang pertama ada mikrosistem. Mikrosistem merupakan sistem yang melatar belakangi hidup dan interaksi individu dalam lingkup kecil. Contohnya orang tua dengan anak, anak dengan teman sebayanya, serta anak dengan lingkungan sekolahnya. Yang kedua ada mesosistem. Mesosistem merupakan sistem yang berhubungan antar mikrosistem. Contohnya orang tua dengan pihak sekolahan, terus pihak
sekolahan atau orang tua dengan kerabat dekatnya, serta layanan kesehatan dengan orang tua siswa maupun pihak sekolahan. Yang ketiga, ada ekosistem. Ekosistem ini merupakan sistem yang terdiri dari beberapa perubahan perkembangan anak di lingkungan rumah, akan tetapi anak tersebut tidak ikut secara langsung. Misalkan, contohnya ketika anak berada di lingkungan keluarga yang tidak berkecukupan, maka anak tersebut harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya, sehingga ia terpaksa harus putus sekolah. Yang keempat, ada makrosistem. Nah, sistem ini merupakan sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem, di mana pada sistem ini merepresentasikan nilai-nilai ideologi, sosial, budaya, politik. Contohnya, anak-anak di Indonesia jelas berbeda dengan anak-anak yang berada di luar negeri. Misalkan, anak Indonesia berbeda dengan anak-anak yang ada di Amerika. Yang kelima, ada kronosistem. Kronosistem ini merupakan sistem perjalanan antar sistem. Contohnya, mulai dari mikrosistem hingga makrosistem. Nah, pada kronosistem ini juga terjadi peristiwa penting dalam setiap individu. Nah, setelah kita mengetahui 5 sistem lingkungan tersebut, dapat diketahui bahwa setiap anak atau individu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Terima kasih. Hai, perkenalkan saya Endang Puji Lestari dan di sini saya akan menjelaskan mengenai teori multiple intelligence. Multiple intelligence itu biasa disebut sebagai kecerdasan majemuk. Kecerdasan yang dimaksud adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu persoalan yang ada dalam dunia nyata. Di teori ini disebutkan ada 8 bentuk kecerdasan yang bisa dimiliki oleh seseorang. Kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Artinya, seseorang memiliki kemampuan dalam bidang kebahasaan. Nah, ia dapat menunjukkannya melalui membaca, menulis, memahami atau menyusun suatu kosakata, atau ia bahkan bisa berbicara dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian, kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan logis matematik. Artinya, seseorang memiliki kemampuan dalam mengolah angka, kemudian ia juga bisa menggunakan logikanya untuk menemukan suatu pola. Kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan spasial visual. Nah, biasanya seseorang ini memiliki tingkat imajinasi yang tinggi, sehingga ia sangat senang dalam menggambar ataupun membuat desain. Selanjutnya, kecerdasan yang keempat adalah kecerdasan kinestik jasmani. Nah, biasanya seseorang ini menyukai aktivitas atau kegiatan yang menggerakkan fisiknya atau badannya. Jadi, dia tidak suka lama-lama duduk. Ia lebih suka menyukai kegiatan seperti berlari, kemudian olahraga, menari, berenang, dan lain sebagainya. Kecerdasan yang kelima adalah kecerdasan musikal. Jadi, seseorang ini bukan hanya pandai bermain alat musiknya saja, tetapi ia juga bisa menemukan seperti irama, nada, ketukan, ataupun suara yang baru sehingga dia dapat menciptakan musik yang baru. Kecerdasan yang selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Nah, ini adalah suatu kemampuan seseorang dalam memahami dirinya sendiri. Ia bisa mengerti di mana letak kekurangan dan kelebihannya, sehingga ia dapat mengondisikan perilakunya dimanapun dan kapanpun. Kecerdasan yang ketujuh adalah kecerdasan interpersonal. Artinya, seseorang memiliki kemampuan bermasyarakat. Biasanya, orang yang memiliki kecerdasan ini memiliki teman yang banyak karena ia menyukai adanya interaksi atau kerjasama dengan orang lain. Kecerdasan yang terakhir yaitu adalah kecerdasan naturalis. Artinya, seseorang memiliki kemampuan untuk mengenali suatu tanaman, hewan, ataupun makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Aktivitas yang biasa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecerdasan naturalis adalah seperti bercocok tanam, kemudian memelihara hewan peliharaan, atau hal-hal yang berkaitan dengan alam.
Baik, selanjutnya di sini perkenalkan, nama saya Ulul Asmi Ma'rifatun Nafsi. Saya akan menjelaskan mengenai Zona of Proximal Development atau biasa kita singkat dengan ZPD. Zona of Proximal Development adalah perkembangan aktual dan perkembangan potensial yang dimiliki oleh peserta didik. Adapun perbedaan dari perkembangan aktual dan perkembangan potensial adalah bahwa perkembangan aktual adalah kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugasnya secara mandiri, sedangkan perkembangan potensial adalah kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugasnya yang dibantu oleh orang dewasa atau pendamping yang lebih tahu. Ketika masuk dalam CPD ini, sebenarnya masing-masing peserta didik dapat mengerjakan tugas yang diberikan. Namun, akan lebih optimal jika terdapat pendampingan oleh orang dewasa atau pendamping yang lebih tahu untuk mencapai tingkat perkembangan aktual tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa masing-masing siswa tentunya memiliki ZPD yang berbeda-beda. Maka dari itu, bimbingan dan instruksi dengan kadar yang sesuai sangat dibutuhkan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai learning modalities. Learning modalities ini biasa kita sebut dengan FAK, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Apa sih pengertian dari masing-masingnya? Visual adalah modalitas belajar dalam menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Otak kita akan memproses informasi visual dengan sangat efisien, jauh lebih mudah untuk mengingat gambar daripada mengingat apa yang dikatakan atau ditulis oleh seseorang. Sedangkan auditory adalah modalitas belajar dalam menerima informasi yang lebih mudah menggunakan pendengaran. Maka siswa dengan mode ini biasanya akan lebih sering mengajukan pertanyaan dan juga menggunakan diskusi untuk mengklarifikasi dan menyerap materi yang dia dapatkan. Kemudian adalah mengenai kinestetik. Modalitas kinestetik adalah melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan atau learning by doing, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman atau dengan bergerak sambil berpikir atau belajar. Mungkin cukup sekian presentasi atau pemaparan dari hasil tugas kelompok kami untuk mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.